anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah memberikan dirinya. Waktu dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan saya akan bicara tentang hal itu pada siang hari ini. Saya ingin tanya lebih dahulu, siapa yang belum menerima baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan mampu berdoa dengan bahasa roh? Siapa yang belum berdoa dengan bahasa roh? Silakan angkat tangan. Oke. Pertanyaan yang lebih penting, siapa yang pada siang hari ini mau pulang penuh dengan Roh Kudus dan mampu berdoa dengan bahasa roh? Silakan angkat tangan. Oke, saudara-saudara yang angkat tangan, saudara siapkan hati, sebab dengan iman saudara akan menerima baptisan Roh Kudus pada siang hari ini. Kita akan selesai firman ini, kita akan berdoa bersama-sama supaya saudara menerima baptisan Roh Kudus. Coba saya ajak kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat dan kelima. Kalau saudara lihat urutan-urutan kejadiannya, pada hari Jumat Agung, Yesus Kristus disalibkan, mati sore, kemudian kira-kira jam 6 sore, mulai Jumat sore, Jumat petang, mulai Sabat, sepanjang hari Sabat itu, Yesus Kristus ada di dalam kubur. Lalu hari Minggu pagi-pagi, pada hari yang ketiga, bukan 3 hari, tapi hari yang ketiga, terjadi pada hari Paskah itu terjadi kebangkitan. Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian selama 40 hari berkali-kali menunjukkan dirinya kepada rasul-rasul dan murid-murid. Pada hari terakhir, hari ke-40, ini ayat yang akan kita baca, Yesus Kristus tahu dia akan naik ke surga. Dan nanti 10 hari setelah itu atau hari ke-50 setelah Paskah, baptisan Roh Kudus akan diturunkan atau akan diberikan kepada rasul-rasul. Tapi kejadian pada hari ke-40 setelah hari Paskah ini, Yesus Kristus sebelum dia tahu dia akan meninggalkan mereka, tapi dia memberi satu peringatan yang penting, tapi bunyinya aneh. Coba kita baca dalam ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Suatu peringatan yang aneh. Yesus Kristus mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau ada gempa bumi jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau ada bala kelaparan jangan tinggalkan Yerusalem. Ada penyakit jangan tinggalkan Yerusalem. Pokoknya jangan tinggalkan Yerusalem. So, sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus Kristus memberi suatu larangan yang aneh seperti ini? Sebab dia tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-murid, mereka tidak akan bisa melihat lagi, tidak bisa jamah dia lagi, tapi mereka harus melakukan suatu tugas yang luar biasa, memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini, sampai sekarang ini ya. Nah, untuk itu mereka memerlukan suatu kuasa, tidak bisa dengan kemampuan mereka sendiri. Dan kalau mereka seperti waktu Yesus Kristus disalibkan pada hari Jumat Agung itu, mereka pencar kemana-mana. Ada yang kembali tangkap ikan di Danau Tiberias, mungkin Matius kembali ke rumah pajaknya. Kalau Roh Kudus diturunkan di Yerusalem, murid-murid tidak ada, sudah keluar semua dari Yerusalem. Ini dicurahkan kepada siapa? Sedangkan mereka itu harus melakukan suatu tugas yang luar biasa. Tapi itu Yesus Kristus wanti-wanti sama mereka, pokoknya jangan tinggalkan Yerusalem. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa gunanya baptisan Roh Kudus itu? Untuk menjadi saksi, memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri ya. Kita punya otot juga, kita punya otak juga ya. Tapi hasil kita itu akan minim. Kita akan mandul, kita akan steril, impoten kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Perlu Roh Kudus. Kalau saya tanya sama saudara, south di mana ya? Selatan di mana ya? Sana ya. Sana selatannya. Tangan saya mau menjangkau tembok itu aja nggak nyampe ya. Kemampuan tangan saya hanya sepanjang tangan ini aja. Apalagi saya mau menjangkau perbatasan Texas sana. Lalu menjangkau Meksiko, tentunya tidak mungkin ya dengan tangan ini. Tapi dengan kekuasaan atau dengan kuasa daripada Roh Kudus, saudara bisa melakukan karya-karya yang luar biasa. Tapi hanya dengan kuasa Roh Kudus, tidak mampu dengan kekuatan sendiri.
Saudara, nanti akan mampu menjangkau sampai ke Meksiko. Itu sebabnya perlu baptisan Roh Kudus seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus itu. Nah, setelah ayat yang ke-9, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah berbicara seperti itu, Yesus Kristus mulai naik, kakinya tambah lama tambah tinggi, tambah tinggi, sampai akhirnya awan menutupinya. Sudah, mulai saat itu murid tidak bisa lagi melihat Yesus Kristus dengan mata ini, tidak bisa jamah lagi dengan tangan ini. Tapi kalau saudara baca ceritanya, ternyata murid-murid taat. Mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Mungkin mereka tinggal di kamar loteng yang mungkin luasnya seperti ini ya, bisa isi 120 orang. Apa yang dilakukan tidak banyak dibicarakan, tapi mungkin mereka cerita-cerita tentang pengalaman mereka dengan Kristus. Mereka mungkin berdoa bersama, mungkin menyanyi, memuji, berpuasa juga. Hari ketiga belum ada kejadian apa-apa. Hari kelima belum ada kejadian apa-apa. Yesus Kristus mengatakan kita tidak boleh meninggalkan tempat ini. Tapi kok nggak ada ya? Seperti apa janji baptisan Roh Kudus itu? Karena mereka belum pernah lihat. Sekarang kita sudah sering melihat orang menerima baptisan Roh Kudus. Waktu itu mereka nggak tahu apa ya. Hari ke-7 belum ada apa-apa. Hari ke-8, hari ke-9, sampai hari ke-10 pagi. Hari ke-50 setelah Paskah itu. Mungkin mereka pagi-pagi sudah selesai makan, sarapan pagi, lagi ngobrol-ngobrol begitu. Atau mereka lagi berdoa, berpuasa, kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba jam 9 pagi terdengar suara yang keras sekali. Suara angin keras yang sumbernya adalah kamar loteng di mana murid-murid itu berada. Mereka dikatakan ada lidah-lidah api di atas setiap murid-murid itu. Dan mereka mulai memuji, menyembah Allah dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti. Pemenuhan daripada janji yang Yesus Kristus katakan kepada mereka terjadi pada saat itu juga. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu itu kota Yerusalem lagi dipenuhi dengan tamu-tamu ya. Orang-orang Yahudi dari negara-negara lain yang dibesarkan negara-negara lain yang biasanya kalau sudah dewasa pada waktu itu ada tradisi 3 kali setahun harus pulang, harus mudik, pulang kampung, pulang ke tanah air. Seperti kalau di Indonesia tentunya Lebaran ya, semua pulang mudik. Kalau di sini mungkin Christmas ya. Jadi pada waktu itu banyak tamu-tamu, orang-orang Yahudi dari berbagai negara datang ke situ. Mungkin pagi-pagi mereka sudah selesai sarapan juga, mereka lagi bercanda dengan anak-anak mereka atau lagi mereka duduk-duduk ngobrol itu. Tiba-tiba mereka kaget karena mendengar suara yang keras sekali. Mereka keluar dari rumah dan mereka berlari-lari menuju ke sumber suara yang keras itu, suara angin keras itu, yaitu kamar loteng di mana murid-murid atau rasul-rasul sedang menerima baptisan Roh Kudus. Dan waktu mereka sampai di sana, mereka mendengarkan murid-murid dan rasul-rasul itu berbicara, memuji Allah, tapi dengan bahasa yang mereka sangka mereka sendiri yang kenal. Tapi ternyata ada orang memuji Allah dengan bahasa-bahasa yang mereka sangka mereka sendiri kenal. Coba kita baca dalam pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul yang berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi kalau misalkan pada waktu itu ada seorang Yahudi yang lahir di Roma, besar di Roma, businessman di Roma. Waktu dia pulang kampung, tiba-tiba dia mendengar di kota Yerusalem itu
kok ada orang memuji Allah pakai bahasa Latin ya? Kok ngerti ya? Saya sendiri yang ngerti bahasa Latin di seluruh kota ini. Ada orang dari Libya, Afrika Utara. Kok ada orang memuji Allah pakai bahasa Libya ya? Orang Kirene juga Afrika Utara. Kok ada orang memuji Allah pakai bahasa Kirene? Kok ngerti ya? Dia kok ngerti bahasa Kirene ya? Saya sangka saya sendiri satu-satu orang di seluruh Yerusalem ini yang mengerti bahasa Kirene. Jadi mereka tercengang. Dikatakan di situ ada orang Arab. Mungkin dia itu mendengar seperti yang kita kalau di Indonesia dengar tiap hari ya. Allahu Akbar ya. Memuji Allah, membesarkan Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Dan kalau pada waktu itu ada orang Yahudi yang lahir di Jakarta, besar di Jakarta, pulang kampung, mendengar tiba-tiba terpujilah Allah, Allah besar. Kok ngerti bahasa Indonesia ya? Dari mana ya kok ngerti bahasa Indonesia ya? Saya sangka saya satu-satunya orang yang ngerti bahasa Indonesia. Tapi ada orang yang ngeledek, ini yang lagi mabuk ini. Nah, waktu rasul-rasul mendengar mereka sedang mabuk oleh anggur manis ini, diledek seperti itu, tiba-tiba Petrus berdiri tegak dengan rasul-rasul yang lain. Petrus yang kalau kita urut tadi itu 52 hari sebelumnya sangat licik. Walaupun dia sesumbar ya, dia bawa pedangnya, aku akan bela engkau. Tapi waktu lihat Yesus Kristus dianiaya, ditangkap, dianiaya, seperti kita lihat di The Passion of Christ itu ya. Dia semua terpencar, mereka lari ketakutan. Petrus yang tadinya berani, menjadi ciut nyalinya juga, malam itu lagi dingin, dia berdiam ada orang bikin api, dia berdiam bersama-sama mereka. Tapi tiba-tiba seorang mengatakan, kamu kan muridnya ya? Oh enggak, aku tidak kenal dia. Seorang dayang perempuan datang, kamu kan muridnya, logatmu sama seperti dia. Oh enggak, aku tidak kenal dia. Lalu seorang pria lagi datang mengatakan, ya memang kamu muridnya. Petrus mulai sumpah aku tidak kenal dia, sumpah aku tidak kenal dia. Selesai dia menyangkal Yesus Kristus 3 kali, ayam berkokok 2 kali, kukuruyuk begitu ya. Dan tiba-tiba dia templak hatinya, dia lari keluar, dia menangis. Petrus yang 52 hari sebelumnya licik, penakut seperti ini, pada hari Pentakosta ini penuh dengan Roh Kudus, dia berdiri tegak, dia mulai berkhotbah. Kita baca khotbahnya. Maka ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan melihat penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Dan seterusnya, kalau saudara bisa baca sendiri khotbah daripada Petrus. Dia langsung berdiri, tegak. Kami tidak mabuk, baru pukul 9 ini. Tapi ini adalah penggenapan daripada janji Allah melalui Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya kepada seluruh umat manusia. Dan ini adalah penggenapannya. Kalau saudara baca selanjutnya khotbahnya, dia mengatakan tentang Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu. Waktu akhirnya dia datang, kalian salibkan dia. Dia mati, tapi pada hari ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kami adalah saksi mata. Kami lihat sendiri, Yesus Kristus bangkit di antara orang mati. Waktu orang-orang mendengar itu, ada 3.000 laki-laki. Hati mereka tertemplak. Gimana Petrus yang nelayan seperti itu, ngomong sekali 3.000 orang bertobat. Itu adalah tadi yang saya katakan ya, kita bisa menjangkau sampai ke Meksiko dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kemampuan sendiri. Kemampuan sendiri impoten kita, mandul, steril pelayanan kita. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menjangkau sampai jauh seperti itu. Petrus dengan sekali khotbah 3.000, dan nanti gak lama lagi dengan sekali khotbah 5.000 jiwa bertobat. Dan waktu orang-orang itu tertemplak hatinya, mereka bertanya suatu pertanyaan yang akan saudara dengar kalau saudara menginjili. What must we do? Apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudaraku, coba kita baca ayat yang ke-37 ya, pasal yang kedua. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu.
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Waktu mereka bertanya, apa yang harus kamu buat? Petrus berikan paketnya. 3. 1, bertobat. Menerima kelahiran baru kita. 2, baptisan air. Dan yang ketiga, kamu akan menerima Roh Kudus. Dan yang luar biasa dalam ayat yang ke-39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu. Saudara-saudara, 3.000 orang. Ini bukan buat kami 120 orang aja. Tapi bagi kalian semua 3.000 orang janji ini. Lebih luar biasa lagi. Dan bagi anak-anakmu. Ini bukan saja bagi kami, bukan saja bagi kalian semua. Tapi bagi anak-anakmu juga. Kemarin dalam reunion saya lihat, walaupun saya sendiri belum punya cucu yang kecil-kecil itu, waktu kita serius, kita sharing, mereka main-main aja, mereka nggak mendengarkan ya. Tapi bagi mereka juga janji baptisan Roh Kudus itu. Bagi anak-anakmu, anak kalian yang sekarang masih tidur di Roma barangkali, atau masih bercanda, bermain-main di Kirene, atau mungkin masih tidur di Arab, atau yang belum lahir di Arab. Bagi anak-anak kalian juga janji baptisan Roh Kudus itu. Itu luar biasa. Dan lebih lagi yang luar biasa. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapa yang masih jauh? Saudara yang secara jarak itu jauh dari Israel, di balik bumi. Secara waktu juga 2000 tahun setelah itu. Saudara-saudara yang di Houston ini. Bagi semua saudara, janji itu bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi bagi semua orang yang percaya menerima atau dijanjikan baptisan Roh Kudus itu. Jadi saudara yang tadi angkat tangan, mulai beriman ya sekarang ya. Bagi saya akan pulang siang hari ini penuh dengan Roh Kudus. Sebab memang janji itu bagi saudara. Nah, kemudian kita sering ditanya, pendeta, Pak, gimana sih terima baptisan Roh Kudus? Gimana menerima anugerah daripada Allah? Coba kita buka dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Saudara, Allah mempunyai segudang besar anugerah yang luar biasa disiapkan bagi kita. Saudara ingin caranya cuma satu. Ayat yang ke-7, pasal yang ke-7, Matius. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita sekalian baca ayat paralel ya. Dalam Lukas pasal yang ke-11, kelihatannya, kedengarannya mirip, tapi ini untuk suatu anugerah yang khusus ini. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur dia akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ingin sesuatu daripada Tuhan, minta aja, minta nanti akan dapat. Cari nanti akan ketemu, ketok, pintu akan dibukakan bagimu. Gampang aja. Tapi saudara lihat bahwa dalam Lukas ini suatu permintaan yang khusus. Kalau kalimat terakhir daripada ayat 13 itu, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saya nggak minta gimana Pak Yonatan? Ya kalau nggak minta ya mungkin nggak dapat. Ada gereja-gereja yang nggak percaya dengan baptisan Roh Kudus. Bahkan ada yang nakut-nakutin jemaat. Apa itu bahasa roh itu dari iblis itu? Makanya jemaatnya nggak akan minta. Dan karena nggak minta, ya nggak terima. Tapi diperintahkan gini, kita harus minta. Kalau nggak minta, mungkin nggak terima. Jadi nanti kita akan rame-rame minta kepada Allah Bapa, bukan kepada siapa-siapa. Dalam nama Allah Anak Yesus Kristus, tidak pakai nama yang lain, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dan sesuai dengan janjinya itu, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita akan minta dengan berani nanti ya, dengan suara keras ya, bersama-sama. Jadi kita minta. Nah dalam
ajaran tentang minta itu Yesus kasih 3 ilustrasi. Membandingkan antara kita bapak yang jahat dengan bapak yang surga yang baik. Kita semua kan orang berdosa ya. Kalau saudara punya anak, seorang bapak. Tapi bapak yang jahat, yang sangat sangat berbeda dengan bapak surga yang baik. Tapi walaupun kita bapak yang jahat, kita tidak akan bohongi anak kita. Anak saya yang besar namanya Robert, sudah sebesar saya. Tapi misalkan dia masih kecil, 5-6 tahun ya. Suatu saat dia datang kepada saya, "Pak, lapar Pak, perutnya sakit Pak, minta roti Pak." Saya mengatakan kepada Robert, oke, tangannya tengah ada gini ya, minta apa? Minta roti Pak. Lalu dari belakang saya umpetin tangan saya itu, saya keluarkan batu gede gitu. "Robert, makan batu ini, biar gigimu patah semua." Tentunya walaupun saya orang berdosa, saya tidak akan bohongin anak saya seperti itu ya. Batu mungkin bisa dipahat seperti roti begitu ya, bisa dicat seperti roti ya. Tapi tentunya bukan roti, palsu itu. Kalau digigit, giginya patah ya. Ada orang tanya begini, "Pak Yonatan, kalau saya nanti maju ke depan minta baptisan Roh Kudus, jangan-jangan saya dapat yang palsu. Gimana kalau saya pulang dapat roh yang palsu?" Yesus Kristus dengan tegas menjawab, "Tidak mungkin. Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu di surga. Kamu minta Roh Kudus, kamu akan terima Roh Kudus, bukan roh yang palsu." Ilustrasi yang kedua, ular. "Pak, lapar Pak, minta ikannya Pak." Oke, Robert, tangannya kenceng ya. Tengah ada ya. Saya keluarkan dari belakang itu ular. "Nah, Robert, makan ular ini, biar kamu sekalian digigit oleh ular itu." Kembali, walaupun saya orang berdosa, saya tidak akan tega lakukan itu kepada anak saya. Ular tentunya menggambarkan kuasa kegelapannya. "Pak Yonatan, nanti kalau saya maju ke depan, saya minta baptisan Roh Kudus, jangan-jangan saya kesurupan ya, dapat roh setan begitu ya. Saya jadi gila nanti, gimana Pak Yonatan?" Yesus Kristus jawab, "Tidak mungkin. Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga." Ilustrasi yang ketiga, telur dan kalajengking. "Pak, lapar Pak, minta telur Pak." Saya keluarkan dari belakang itu kalajengking. "Robert, makan kalajengking, sekalian biar kamu disengat." Saya tidak akan melakukan hal itu, walaupun saya bapak yang jahat ya. Pada waktu itu orang tentunya takut sama ular dan kalajengking ya. Ilmu kedokteran kita sudah begitu canggihnya, kita nggak takut disengat kalajengking, nggak takut ya. Pada waktu itu mereka takut. Ular menggambarkan kuasa kegelapan, kalajengking menggambarkan sesuatu yang harmful, yang akan mencelakakan mereka. "Pak Yonatan, nanti kalau saya maju ke depan minta baptisan Roh Kudus, jangan-jangan pulang-pulang saya jadi miring begitu ya. Saya jadi stres, saya jadi gila, saya jadi aneh-aneh ya, saya jadi depresi dan sebagainya." Yesus Kristus menjawab, "Tidak mungkin. Kalau kamu Bapak yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga, Bapak yang baik itu. Kamu minta Roh Kudus, tidak akan terima sesuatu yang palsu, tidak akan terima sesuatu yang daripada iblis, tidak akan terima sesuatu yang akan mencelakakan kita." Ini keyakinan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau minta Roh Kudus, Bapak yang di surga akan memberikan Roh Kudus itu. Nah, disertai dengan baptisan Roh Kudus itu kita menerima suatu bahasa yang baru. Bahasa roh. Pak Yonatan, sudah bisa berdoa dengan bahasa roh? Ya bisa. Saya sudah 50 tahun lebih. Kalau Pak Yonatan berdoa pakai bahasa roh ngerti enggak? Oh enggak ngerti. Lah apa gunanya? Berdoa kalau enggak ngerti itu apa gunanya? Gunanya luar biasa. Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27. Bahasa roh sering juga disebut sebagai bahasa doa. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bahasa roh sering disebut sebagai bahasa doa, membantu kita berdoa. Misalkan ya, saya kasih satu contoh, saya punya seorang teman akrab, misalkan namanya Rudi begitu ya. Saya dengan Rudi ini akrab. Cuma Rudi teman saya itu bandel, suka main judi, apalagi main judi bola ya. Jangan judi bola. Wah, kalau dia lagi World Cup begitu atau European Cup, wah dia tiap malam itu main judi bola. Tapi suatu saat dia main judi bola itu kalahnya sampai luar biasa gede. Kalahnya sampai 100 juta rupiah. $10.000 begitu ya.
Kalahnya begitu besarnya. Dan yang mengerikan, dia kalahnya sama mafia-mafia yang ancam dia. Awas ya, minggu depan nggak mulai dicicil ya. Ini kelingimu dipatahin nanti. Minggu kedua belum jari manismu. Minggu ketiga belum mulai bayar juga jari tengahmu itu. Sampai habis semua. Sampai habis semua jarimu kamu belum bayar juga, kami akan bunuh kau. Wah, tentunya si Rudi itu takut ya. Diancam sama mafia seperti itu. Cerita sama saya. Saya temannya, saya sayang sekali sama Rudi. Tapi saya nggak punya uang 100 juta. Gimana saya bisa membantu dia? Tapi saya kan orang Kristen. Saya bisa berdoa. Dan saya mulai berdoa. Tuhan tolong Rudi Tuhan. Tuhan tolong Rudi Tuhan. Tuhan tolong Rudi Tuhan. Lagi saya berdoa seperti itu, pikiran saya mulai bekerja. Gimana ya Tuhan caranya? Itu 100 juta kan besar ya. Gimana Tuhan akan nolong Rudi itu dengan 100 juta itu supaya dia tidak dibunuh itu. Tiba-tiba saya ingat, mungkin saudara masih ingat dulu di Indonesia kan ada undian tahapan ya, dari BCA dan Lipo Bank ya. Kalau tiap 3 bulan diundi ya, kalau diundi menangkan dapat 150 juta ya. Ya Tuhan, saya tahu Rudi punya account di Lipo Bank Tuhan. Biar dia menang undian tahapan Tuhan. Biar dia menang undian tahapan Tuhan. Kalau menangkan 150 juta, gampang sekali bayar 100 juta. Tuhan, bolehkan dia menang undian. Tuhan, bolehkan dia menang undian. Lagi saya berdoa seperti itu, tiba-tiba pikiran masuk, masa ini cara Tuhan ya? Kok pakai undian seperti itu ya? Iman saya mulai merosot. Sudah nggak percaya lagi dengan apa yang saya minta. Terus gimana Tuhan? 100 juta kan banyak Tuhan. Oh Tuhan, saya dengar ada suatu pendeta pada suatu saat bersaksi di depan mimbar begitu ya, yang membutuhkan sejumlah uang yang besar begitu. Dia berdoa sama Tuhan sampai hari terakhir deadline di mana dia harus membutuhkan uang besar itu, dia tidak dapat uangnya. Tapi pada hari terakhir waktu dia buka pintu rumahnya, di depannya itu kok ada amplop. Cepat-cepat diambil, dibuka, ada cek besarnya sebesar uang yang dibutuhkan. Ada tanda tangannya, tapi tanda tangannya orang Indonesia kan cuma oret-oretan aja. Oret-oret aja, dia gak tahu dari siapa ini. Tapi terpujilah Tuhan saudara-saudara. Tuhan menjawab doa saya. Ya Tuhan, di Jakarta ini pasti banyak anak-anakmu yang konglomerat Tuhan. Bolehkan jangan boleh sampai seorang malam hari ini tidur. Bangunkan dia Tuhan supaya dia tulis cek 100 juta untuk si Rudi ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, orang tulis cek 100 juta untuk si Rudi itu. Lagi saya berdoa seperti itu, tiba-tiba pikiran masuk lagi. Kok gampang bener ya? Jangan-jangan ini bukan untuk kebaikan si Rudi ya. Jangan-jangan dia nanti tambah gigit, tambah getol main judinya. Habis dapat gampang dapat 100 juta itu. Jangan-jangan bukan untuk kebaikan si Rudi ini. Begitu gampang dapat 100 juta. Iman saya mulai merosot lagi. Saya tidak percaya akan doa saya sendiri. Ya memang dia harus kerja ya Tuhan ya. Harus kerja ya. Ya Tuhan, kasih Rudi kerjaan yang baik Tuhan. Beri Rudi pekerjaan yang baik Tuhan. Beri Rudi pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik, saya mulai mikir-mikir pekerjaan yang baik berapa ya? 20 juta sebulan kan sudah gede ya di Indonesia ya. Wah Tuhan, kasih dia kerjaan yang 20 juta Tuhan sebulannya. Tapi lagi berdoa seperti itu pikiran saya masuk lagi. Kan dia perlu 5 bulan ya. Untuk bayar 100 juta ya. Udah terlanjur mati nanti dia. Udah terlanjur dibunuh sama mafia-mafia. Ya saya mulai gak percaya lagi. Habis gimana Tuhan, saya mau berdoa untuk si Rudi Tuhan. Saya mau bersyafaat untuk si Rudi. Tapi cara gimana, minta apa Tuhan? Saya gak tahu, saya merasa lemah. Mau minta apa untuk si Rudi itu saya gak tahu. Tapi tiba-tiba saya ingat, saya sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Saya mulai berdoa. Saya bolehkan Roh Kudus berdoa melalui saya pakai pompa paru-paru ini yang sama, pakai pita suara yang sama, pakai mulut yang sama, tapi tidak perlu melalui akal saya. Saya mulai berdoa pakai bahasa roh ya. Berdoa pakai bahasa roh. Mungkin sudah berdoa pakai bahasa roh 45 menit. Tiba-tiba ada damai sejahtera turun dalam hati saya. Saya amin. Saya tahu Rudi akan ditolong. Caranya gimana? Enggak tahu. Itu urusan Allah. Itu luar biasanya berdoa dengan bahasa roh. Coba kita baca lagi ya, pelan-pelan ya. Ayat 26 ya. Demikian juga roh, huruf R besar ini. Roh Kudus membantu kita, membantu saya, si Yonatan ini. Dalam kelemahan saya. Sebab saya tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Untuk si Rudi ini saya tidak tahu cara berdoa yang tepat itu gimana. Saya tidak tahu kehendak Allah. Tapi roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk saya kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saudara dengarkan orang berdoa dengan bahasa roh, kadang-kadang bebannya begitu berat. Mungkin nggak keluar kata-katanya, tapi hanya mengerang aja.
Dan Allah Bapa yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah, tidak bisa miss karena dia adalah roh Allah sendiri, dan pasti tepat kalau berdoa kepada Allah. Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk saya, untuk si Rudi ini. Itu luar biasanya. Jadi kata sesuai dengan kehendak Allah itu apa? Kalau bahasa Indonesianya pasti cocok dengan kehendak Allah ya. Jadi kalau sudah berdoa dengan bahasa roh adalah berdoa yang pasti cocok dengan kehendak Allah. Tidak bisa miss. Walaupun saudara nggak ngerti, sebab yang berdoa adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus tahu gimana cara menolong Rudi itu. Doa yang pasti cocok dengan kehendak Allah. Doa yang luar biasa itu. Suatu saat saya dengar suatu kesaksian, seorang ibu di Jakarta. Dia punya anak yang lagi studi di Sydney, Australia. Seperti biasa, ibu bangun pagi, dia ambil sapu, mulai membersihkan rumahnya. Tiba-tiba dia merasa suatu beban yang berat untuk berdoa bagi anaknya. Jadi dia tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Tapi dia taat, dia letakkan sapunya, masuk kamar tidurnya, kunci kamar tidurnya, mulai berdoa. Dia tahu dia harus berdoa untuk anaknya, tapi nggak tahu berdoa untuk apa. Sebab dia nggak tahu keadaan anaknya. Tapi karena dia sudah menerima penuh dengan Roh Kudus, dia mulai berdoa dengan bahasa roh. Berdoa dengan bahasa roh. Mungkin sampai kira-kira 1 jam. Lalu damai sejahtera turun. Ibu itu amin, buka pintu kamarnya, meneruskan nyapunya. Nah, sore hari tiba-tiba ada interlokal dari Sydney. Anaknya cerita bahwa pagi itu dia dengan temannya naik mobil dengan kecepatan tinggi di jalan yang bebas tol tentunya, bebas hambatannya. Kecepatan tinggi, salah satu ban mobilnya pecah, mobilnya terbanting-banting, terguling-guling gitu, mobilnya rusak total. Tapi 2 anak ini bisa merayap keluar dengan lecet-lecet sedikit aja, bawa ke rumah sakit, dicek nggak apa-apa, boleh pulang. Kapan kejadiannya? Pagi itu. Kapan pagi itu? Tepat pada saat mamanya sedang berdoa di Jakarta. Gimana mamanya tahu? Nggak tahu, mamanya nggak tahu. Tapi Roh Kudus yang tahu, Allah yang Maha tahu keadaan di sini, tahu mamanya yang di Jakarta. Dan Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa dengan doa yang pasti cocok dengan kehendak Allah. Dan dia berdoa dan anaknya selamat. Ini doa yang pascok itu. Saudara nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu ngarang-ngarang doa untuk apa. Saudara tahu jawabannya itu baik, sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa dengan bahasa roh itu doa juga memberi damai sejahtera. Sering kalau saya dalam suatu masalah ya, apalagi masalah yang mencekam, mungkin saudara akan mengalami itu juga, yang muda-muda atau yang sudah tua. Suatu hal mencekam ini harus ambil keputusan cepat-cepat dan jangan sampai salah. Atau ada suatu masalah besar, gimana Tuhan, saya harus berdoa, saya mau berdoa tapi gimana dengan anak saya ini yang kok pacaran sama orang agama lain ini, sudah mau tunangan lagi, gimana Tuhan. Tiap kali diajak ngomong berantem, mamanya gak setuju anaknya pacaran dengan orang muslim itu. Tapi gimana Tuhan, gimana kita tambah berantem. Berdoa dengan bahasa roh, serahkan sama Tuhan anaknya. Nanti damai sejahtera akan turun. Kalau dalam hal ini, kadang-kadang saya bisa berdoa dengan bahasa roh sampai 2 jam. Nggak mengerti apa yang saya doakan, tapi no problem. Saya berdoa aja dengan bahasa roh. Karena saya sudah usia seperti ini, oleh dokter sering suruh berjalan ya, olahraga saya jalan. Kalau dulu saya pamitan sama istri saya berkata saya mau olahraga ya, saya jalan kaki aja. Tapi akhirnya ini saya mulai bisa dola. Saya pamitan saya mau doa sambil olahraga. Jadi sembari berdoa itu saya berdoa pakai bahasa roh atau praise and worship pakai iPod begitu ya. Tangan saya angkat-angkat gini. Kalau orang di jalan ngeliatin saya lagi olahraga ya, tapi saya sedang worship ini. Saya biasa sampai 2 jam berdoa dengan bahasa roh. Kalau ada beban yang berat, ada suatu masalah yang berat begitu, saya bisa berdoa sampai 2 jam. Doa dengan bahasa roh. Setelah itu damai sejahtera, nggak ada ketakutan lagi, nggak ada kecemasan, dan saya tahu masalahnya akan beres. Walaupun saya nggak tahu apa jawabannya, saya nggak tahu, nggak perlu tahu, tapi saya tahu akan beres. Nah itu luar biasanya berdoa dengan bahasa roh, doa yang pascok memberi damai sejahtera. Ada satu lagi, coba kita buka dalam 1 Korintus 14
ayat 2 sampai 4. Kenapa kita harus banyak berdoa dengan bahasa roh? Ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Pak Yonatan kalau berdoa dengan bahasa roh ngerti? Nggak ngerti. Orang yang sekitarnya yang dengar, ya dengar. Tapi ngerti mereka? Nggak ngerti. Tapi nggak perlu ngerti sebab oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Roh Kudus yang berdoa kepada Allah Bapa. Saya nggak perlu tahu. Tapi saya menggunakan alat-alat yang sama ini. Lidah yang sama, bibir yang sama, mulut yang sama, paru-paru yang sama, pita suara yang sama. Tapi digunakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang berdoa melalui saya kepada Allah Bapa. Tidak perlu ngerti. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Kalau saya bernubuat pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saudara ngerti. Saudara dihibur, saudara dikuatkan, saudara dibangun, dinasihati. Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau saya bernubuat pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saudara mengerti, saudara dikuatkan imannya, dibangun imannya. Tapi kalau saya berdoa dengan bahasa roh, saya nggak ngerti. Saudara yang dengar saya berdoa dengan bahasa roh juga nggak ngerti. Tapi entah gimana janji firman Tuhan, ia membangun dirinya sendiri. Jadi iman saya itu akan naik sendiri. Ini janji daripada firman Allah. Makanya saudara-saudara yang hari ini baru pertama kali terima baptisan Roh Kudus, nanti pulang, usahakan mulai program 5 menit sehari berdoa dengan bahasa roh. Sudah nggak mengerti, berdoa aja bahasa roh. Udah 5 menit berhenti. Minggu depan 10 menit, tambah 5 menit lagi. 10 menit, kalau perlu pakai wecker ya, pakai alarm gitu ya. Berdoa pakai bahasa roh 10 menit. Minggu depannya lagi 15 menit, 20 menit. Usahakan paling sedikit sampai 30 menit, setengah jam sehari. Saudara nggak ngerti, tapi firman Allah mengatakan iman saudara akan dibangun, saudara akan naik, meningkat terus imannya sesuai dengan janji firman Allah. Jadi berdoa dengan bahasa roh, saudara akan membangun iman saudara sendiri. Tadi ya, berdoa dengan bahasa roh adalah doa yang pascok, membawa damai sejahtera dan membangun iman saudara. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya ayat yang ke-15. Kesimpulan daripada Paulus ini. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi lakukan dua-duanya kata Paulus. Aku akan berdoa pakai akal budi, seperti tadi saya berdoa pakai bahasa Indonesia ya. Saudara, saya ngerti dan saya harus menggunakan akal budi ini untuk berdoa pakai bahasa Indonesia. Tapi saya berdoa juga dengan bahasa roh. Nyanyi juga begitu. Nyanyi pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, sudah lihat di LCD itu kata-katanya sudah ngerti, sudah baca pakai akal budi, tapi juga nyanyi pakai bahasa roh. Jadi lakukan dua-duanya, berdoa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berdoa pakai bahasa roh. Nyanyi pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nyanyi juga dengan bahasa roh. Nanti kalau ada waktu kita coba juga ya nyanyi dengan bahasa roh. Itu kesimpulan daripada Paulus, lakukan dua-duanya. Nah, bahasa roh itu adalah mujizat. Dan seperti dalam Alkitab, kalau ada mujizat, itu ada bagian manusianya, ada bagian Allahnya. Bagian manusia yang wajar-wajar aja manusia bisa lakukan dan Allah tidak mau lakukan bagi kita. Ada bagian Allahnya, ini mujizatnya yang kita nggak bisa lakukan. Contohnya Petrus berjalan di atas air. Ini kan tengah malam ya, Danau Tiberias yang dalamnya puluhan meter ya. Tengah malam, kapalnya hampir tenggelam. Murid-murid ketakutan semua. Tiba-tiba seorang melihat, ada orang berjalan di atas air, hantu itu. Tapi yang lain mengatakan, bukan, itu Tuhan. Waktu Petrus dengar begitu, dia nekat, seperti sifatnya Petrus biasanya. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, memang engkau bolehkan aku berjalan di atas air? Ditantang begitu Yesus Kristus, oke silakan Petrus jalan di atas air. Apa yang harus dilakukan Petrus? Kalau ini pinggiran perahunya, seperti biasanya kalau perahunya itu mendarat di pantai, dia angkat kaki satu dulu ya, nggak bisa dua-duanya sekaligus ya. Angkat kaki satu dulu, ini lewati pinggiran perahunya, dia nginjak, tapi nginjaknya di daratan ya. Kemudian berjalan di pantai ya. Tapi ini tengah laut ini, dalamnya belasan meter kali ya, dan malam gelap. Tapi dia harus melakukan hal yang sama. Pakai kaki yang sama, pakai otot-otot kaki yang sama, kakinya satu harus diangkat melewati pinggiran perahu ini dan melangkah. Cuma ini laut yang dalam. Tapi dia harus melakukan itu. Kalau dia mengatakan,
Tuhan bolehkan aku berjalan di atas air? Oke, silakan oleh Kristus, silakan Petrus. Tapi takut Tuhan. Tapi Tuhan bolehkan aku berjalan? Iya, ayo langkah. Tapi takut Tuhan, takut Tuhan. Akan terjadi mujizatnya? Enggak. Allah tidak akan ciptakan tangan gede di udara begitu ya. Comot Petrus, jatuhkan di air gitu. Sama sekali tidak akan terjadi mujizatnya. Petrus harus melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan sehari-hari, ngelangkain pinggiran perahunya untuk mendarat, coba ini di tengah laut itu. Dan Allah akan melakukan mujizatnya waktu dia menopang Petrus berjalan di atas air itu. Allah tidak akan lakukan bagian Petrus, Petrus tidak bisa melakukan mujizatnya, bagian Allahnya. Tapi dua-duanya harus melakukan bagian masing-masing. Demikian juga berdoa dengan bahasa roh. Kita yang sudah, ya sebagian besar dari saudara sudah berdoa dengan bahasa roh ya. Saudara harus gunakan alat-alat yang sama ini. Lidah yang sama, bibir yang sama, mulut yang sama, pita suara yang sama, paru-paru yang sama itu. Nanti Allah akan memberikan bahasa yang baru. Tiap kali sudah berdoa bahasa roh walaupun sudah 50 tahun, itu mujizat. Kalau mulut saya diam gitu ya, tidak akan keluar bahasa rohnya. Allah tidak akan kirim malaikatnya buka mulut saya itu, lalu goyangkan lidah saya. Tidak akan terjadi itu. Jadi nanti kalau saya berdoa bagi saudara, saudara berdiri di depan begini, saya tumbangkan pada saudara, dan saya lihat saudara mulutnya diam gitu. Saya akan berkata kepada saudara, saudara buka mulut. So, begitu saudara buka mulut, keluarkan suaranya, dan pita suaranya bergetar. Pada saat itu Allah akan memberikan mujizatnya, bahasa rohnya. Saudara yang sudah lama menerima baptisan Roh Kudus seperti itu, tiap saat ini, bahkan saat ini. Saudara mau berdoa dengan bahasa roh, saudara yang harus buka mulut. Bukan Allah yang paksa mulut saudara dibuka begitu lalu goyangkan lidah saudara. Tidak. Saudara yang harus lakukan itu. Tapi Allah akan memberikan mujizatnya, bahasa rohnya. Contoh yang lain, wanita yang pendarahan 12 tahun ya. Dia sekolahkan uang banyak untuk tabib, gak sembuh-sembuh. Dia lemes saja, mungkin satu siang tidur di balai-balainya. Di rumahnya sendiri. Tiba-tiba dia dengar suara berisik. Karena di depan rumahnya itu, di jalan itu orang teriak-teriak, Rabi lewat. Apa yang harus dilakukan wanita itu? Dia harus bangun dari balai-balainya, mungkin pakai baju untuk keluar, buka pintu kamarnya, tutup pintu kamarnya, mungkin kunci rumahnya. Yesus masih jauh itu, ada banyak orang. Dia harus gunakan yang tangan yang dia punya ini. Seperti biasanya, dia harus gunakan kakinya, nyelinap di antara orang itu, singkirkan orang-orang itu, sampai ke belakangnya Yesus Kristus. Tapi belum terjadi mujizatnya. Dia harus ulurkan tangannya yang sama yang digunakan sehari-hari, menjamah jubah Kristus. Manusia harus melakukan bagiannya. Tapi begitu dia menjamah jubah Kristus, terjadi mujizatnya. Kembali, Allah tidak akan melakukan bagiannya. Kalau wanita itu bubuk aja di balai-balainya, tidak akan mujizat. Allah tidak akan ciptakan tangan gede itu, bongkar atapnya, comot wanita itu, letakkan di depan Kristus. Tidak akan terjadi demikian. Manusia harus melakukan bagiannya, kemudian Allah akan melakukan mujizatnya. Nah, dalam melakukan bagiannya itu, berani mana? Laki atau perempuan? Melangkah seperti Petrus itu, di tengah-tengah laut itu, menginjak itu, berani mana? Laki atau perempuan? Lebih berani perempuan. Dalam pengalaman saya banyak melakukan berdoa bagi baptisan Roh Kudus, perempuan lebih berani, laki-laki lebih reserve ya. Orang tua sama orang muda, mana yang lebih berani? Orang tua lebih berani. Jadi ibu-ibu lebih berani. Paling dulu terima baptisan Roh Kudus, mungkin baru anak-anak muda ya. Tapi saudara harus buka mulut, jangan diam. Walaupun saya sudah 50 tahun berdoa dengan bahasa roh, kalau saya tutup mulut, ya nggak akan berdoa dengan bahasa roh ya. Hal yang lain, dalam bahasa roh itu bahasa yang sungguh-sungguh. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Indonesia, seperti saudara-saudara kebanyakan juga bisa. Tapi saya tidak bisa sekaligus keluar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu tidak mungkin, mustahil. Jadi kalau saya mau pakai bahasa Inggris, saya stop bahasa Indonesia, lalu saya berkata, I'm standing in front of you, I'm preaching, listen to me now. Lalu stop bahasa Inggrisnya, kemudian ngomong bahasa Indonesia. Tapi sudah lihat tidak bisa sekaligus keluar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi kalau saya tumpang tangan kepada saudara, saya dengarkan saudara berkata begini, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Saya akan berkata kepada saudara, saudara stop pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia, sebab tidak mungkin keluar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus, itu tidak mungkin. Lalu saya harus pakai bahasa apa Pak Yonatan? Ya buka mulut aja. Saya harus tiru-tiruin Pak Yonatan. Jangan tiruin saya. Saudara akan dengar saya berdoa dengan bahasa roh keras sekali nanti. Sebab saya pakai mikrofon dekat sekali. Saya minta para singers,
WL juga berdoa dengan bahasa roh yang keras, saudara-saudara yang lain semua berdoa dengan bahasa roh yang keras. Tapi jangan tiru-tiru, bahasa roh tidak untuk tiru-tiru. Lalu saya harus berbuat apa Pak Yonatan? Buka mulut aja. Bagi saudara buka mulut, nanti Allah akan memberikan mujizatnya, bahasa rohnya. Itu yang dilakukan kita. Setiap hari kalau kita mau berdoa bahasa Roh Kudus seperti itu juga. Jadi tidak mungkin bahasa Indonesia. Jadi saya akan mengatakan jangan berdoa pakai bahasa Indonesia, jangan berdoa haleluya 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 begitu, jangan. Lalu ngomong apa? Buka mulut aja. Keluarkan suaranya, pompa paru-parunya. Nanti Allah akan memberikan mujizatnya. Berdoa dengan bahasa roh. Saya akhiri dengan sebuah cerita, kesaksian. Ini kejadian di Amerika ini. Sebuah jemaat Assemblies of God, gereja Pantekosta juga, sering seperti biasanya gereja Pantekosta ada penginjil-penginjil datang cerita tentang baptisan Roh Kudus, menawarkan siapa yang menerima baptisan Roh Kudus maju ke depan. Dan selama itu ada seorang pemuda maju ke depan juga. Didoakan oleh majelis-majelis pengerja-pengerja, tapi tiap kali pulang dengan kecewa. Saya belum terima baptisan Roh Kudus ya, belum terima baptisan Roh Kudus lagi ya, belum terima baptisan Roh Kudus ya. Suatu saat ada seorang penginjil lain yang datang menawarkan lagi, pemuda ini maju di depan juga dan mulai didoakan sama staf gereja. Sedang mereka berdoa tiba-tiba terdengar suara sukacita. Majelis-majelis dan pengerja-pengerja itu yang mendoakan sukacita. Karena apa? Karena mereka sudah lama mendoakan pemuda ini, tapi saat itu mereka mendengarkan pemuda itu berdoa bukan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa yang bukan bahasa Inggris. Karena mereka sudah lama juga mendoakan pemuda itu, mereka senang sekali. Lagi mereka sukacita itu, tiba-tiba pemuda itu diam, kemudian dia melek, kemudian dia berkata begini, sorry ya bapak-bapak, saya tidak mau mengecewakan bapak-bapak, jadi saya tadi coba-coba begitu aja. Tapi waktu dia ngomong seperti itu, ada dua orang saudara Korea sedang tugas belajar di Amerika. Salah seorang berdiri tanya, saudara bisa bahasa Korea? Oh tentunya nggak bisa, dia hanya bisa bahasa Inggris ya. Tapi saudara tadi berdoa pakai bahasa Korea. Artinya apa? Selama ini pemuda itu nggak berani buka mulut, nggak berani keluarkan, nggak berani melangkah seperti Petrus itu. Gak berani melangkah seperti wanita yang sakit 12 tahun itu. Pada hari itu saya coba-coba aja. Waktu dia buka mulut, dia ngomong, Allah memberikan bahasa rohnya yang adalah seperti bahasa Korea yang dimengerti oleh dua saudara Korea itu. Saudara yang tadi angkat tangan, siap untuk menerima baptisan Roh Kudus? Dengan iman kita akan menerima, saudara akan menerima baptisan Roh Kudus. Mari saya ajak kita semua berdiri. Kita nyanyi lagu Roh Kudus kau hadir di sini.